Hari ini ya kita akan membahas topiknya adalah, eee, politik luar negeri Indonesia, ya, Indonesian Foreign Policy Lesson Learned. Apa saja poin-poin yang dapat kita pelajari dari penerapan diplomasi yang dilakukan oleh negara kita, yang dilakukan oleh Indonesia ya, kira-kira sudah ngapain saja, apa yang bisa kita pelajari dan kita ambil nilainya untuk kemudian mungkin nanti secara lebih jauh ya kita bisa bandingkan dengan diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara yang lain, yang ada di kawasan yang lain. Oke, namun sebelum sampai di situ ya, penting adanya untuk saya memberitahukan kepada teman-teman, karena kita sudah sampai pada pertemuan ke-6 ya, minggu ke-6, yang berarti um, minggu depan adalah teman-teman melaksanakan UTS ya, karena sudah jalan 7, kita libur sekali ya minggu lalu karena Paskah, tanggal merah. Jadi teman-teman sampai pada pertemuan ke-6 ya untuk sebelum UTS ini dan minggu depan sudah UTS. Penting bagi saya untuk memberitahukan kepada teman-teman bagaimana prosesnya atau mekanismenya dari UTS diplomasi. Nah, kita tahu bersama ya teman-teman bahwa UTS-nya bentuknya adalah daring ya dengan media internet. Jadi harapannya teman-teman tentu mempersiapkan yang pertama adalah eh, kuota internet ya. Kuota internet silahkan untuk disiapkan dengan baik atau mungkin teman-teman perlu mencari juga spot-spot yang maksimal ya untuk bisa dapat sinyal yang kuat. Nah, itu silakan untuk teman-teman persiapkan ya segala bentuknya tentang internet. Itu pastikan teman-teman juga sudah melakukannya dengan baik. Lalu yang kedua yang penting saya sampaikan adalah tentang syarat administrasi ya yang harus teman-teman selesaikan. Ya silahkan ya. Apabila itu ada hal-hal yang berkaitan dengan UTS ya coba untuk terus diselesaikan karena sudah ada ya mekanismenya online semua lewat covid.amicom.ac.id covid.amicom.ac.id ya websitenya untuk pelayanan segala macam bentuk administrasi dari mulai kemahasiswaan sampai DAK. Jadi itu lalu oh ya bentuknya ya bentuk UTS diplomasi ini adalah kita akan menjawab pertanyaan, kita akan menjawab soal ya. Jadi nanti ada soal yang diberikan ya jadwalnya kapan, pelaksanaan kapan, sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh DAK. Jadi teman-teman diminta untuk um, mendengarkan juga dan juga memperhatikan ya dari jadwal yang ada di DAK. Karena nanti DAK yang akan menginformasikan kepada teman-teman ya kapan jadwal dari pelaksanaan UTS diplomasi. Jadi silakan nanti dilihat dari DAK ya kapan jadwalnya, kapan akan dimulai dan teman-teman juga nanti bisa mempersiapkan diri ya sesuai dengan waktunya. Kenapa? Bentuknya nanti adalah mengerjakan soal di waktu di mana DAK menjadwalkan UTS dari mata kuliah diplomasi. Dan biasanya waktunya terbatas ya teman-teman sekitar 75 menit. Jadi pastikan teman-teman juga standby ketika waktunya nanti mengerjakan UTS diplomasi ya. Karena mekanismenya online, nanti diberikan soalnya lewat Google Classroom, teman-teman mengerjakan, ya kurang lebih seperti selama yang kita lakukan ketika melakukan aktivitas kelas ya. Nanti terus diupload balik ke Google Classroom-nya, teman-teman nanti akan mendapatkan nilai. Jadi itu ya, teman-teman silahkan untuk pastikan jadwalnya untuk UTS diplomasi, karena nanti akan mengerjakan soal di jam di mana dia akan menyelenggarakan UTS diplomasi. Jadi pastikan itu teman-teman untuk stay tune ya terhadap jadwal yang nanti akan dirilis untuk UTS ya dari DAK. Saya rasa itu ya untuk persiapannya ya UTS-nya ya. Kalau untuk kisi-kisinya, silakan teman-teman untuk pelajari kembali ya pertemuan-pertemuan yang sudah kita lalui dari pertemuan 2 sampai pertemuan terakhir ini, pertemuan 6, prinsip-prinsip dasar ya diplomasi ya dari mulai awal perkembangannya, lalu definisi diplomasi itu jadi barang-barang yang sangat penting untuk teman-teman kuasai dan pahami jika ingin mendapatkan nilai yang maksimal dalam pelaksanaan UTS-nya. Jadi silakan ya untuk kembali lagi dibuka-buka lagi karena seluruh materi akan saya unggah di Google Classroom. Jadi silakan nanti bisa dibuka lagi pun termasuk perkuliahan hari ini ya yang saya rekam menggunakan video. Harapannya ini juga bermanfaat bagi teman-teman ya, teman-teman bisa melihat kapanpun dan dimanapun ya, dan tentu saja
bisa diulang-ulang apabila teman-teman merasa perlu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih seperti itu. Oke, jadi itu ya beberapa poin yang saya sampaikan juga terkait dengan pelaksanaan UTS ya. Harapannya nih teman-teman sudah paham bahwa UTS-nya daring, mengerjakan soal di hari H ya, seperti ujian biasa yang biasanya di kelas tapi ini secara online. Jadi silakan teman-teman untuk perhatikan betul ya jadwal dari DAK untuk nanti proses pengerjaannya seperti apa. Oke, itu ya untuk UTS harapannya sudah jelas. Jadi kalau sudah jelas teman-teman nanti bisa mengerjakannya dengan baik. Namun apabila ada pertanyaan lebih jauh, ya jangan ragu-ragu ya untuk ditanyakan kepada saya. Oke, balik lagi ke materi hari ini ya. Kita akan berbicara tentang Indonesia Foreign Policy, politik luar negeri, ya, lesson learned atau bagaimana kita bisa mengambil intisari poin-poin penting yang bisa dijadikan pembelajaran dalam upaya Indonesia melakukan yang namanya diplomasi. Nah, tanpa panjang lebar ya, ini saya akan share screen terlebih dahulu ya. Ada satu PPT yang bisa membuat teman-teman mengetahui secara lebih jauh ya tentang Indonesian Foreign Policy atau politik luar negeri Indonesia. Oke, di sini ya, Indonesian Foreign Policy Lesson Learned, kita akan belajar beberapa poin ya dari pelaksanaan diplomasi dari era dulu sampai saat ini ya, poin-poin penting yang menarik untuk kita kaji dan kita bahas lebih jauh. Apa saja poin yang bisa kita pelajari ya? 3 poin ini dari proses diplomasi yang bisa kita jadikan pemahaman bersama ya. Pertama adalah politik luar negeri bebas aktif, lalu ada mencari pengakuan luar negeri, dan yang ketiga mewujudkan perdamaian. Dan tampaknya juga teman-teman sedikit banyak sudah sangat familiar ya dengan istilah politik luar negeri Indonesia, karena di semester ini pun juga teman-teman mendapatkan ya mata kuliah uh, politik luar negeri Indonesia ya. Jadi ini hanya sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan di mata kuliah politik luar negeri ya, Indonesian Foreign Policy. Ini adalah pada bagian poin-poin apa saja yang bisa kita pelajari terkait dengan bagaimana seharusnya ya sebuah negara itu melakukan yang namanya diplomasi, intensitasnya seperti apa, melakukannya demi kepentingan seperti apa, prosesnya. Ini bisa kita lihat di sini. Dan ambil contohnya adalah ya negara kita sendiri ya di Indonesia. Oke, poin penting yang kita pelajari terkait dengan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia atau kebijakan luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kalau kita berbicara tentang politik luar negeri Indonesia, diplomasi Indonesia, satu term ini, satu istilah ini akan selalu muncul ya, karena ini sebuah definisi yang luar biasa ya, sebuah ide, sebuah gagasan yang luar biasa yang teman-teman mungkin sudah tahu bahwa ini dicetuskan oleh salah satu proklamator kita, yaitu Bapak Muhammad Hatta ya. Idenya sangat monumental dan bahkan dipakai sampai saat ini, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Seperti apa? Awal mulanya ya ini ya. Awal mulanya adalah dalam satu buku ya karangan dari Muhammad Hatta sendiri, dari Bung Hatta sendiri, yaitu Mendayung Dua Karang ya, bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif ya. Ini kalau teman-teman baca dalam buku ini bagaimana secara mudah bisa kita lihat ya bagaimana Indonesia berdiri di tracknya sendiri, berdiri di kapasitasnya sendiri, ya tidak kemudian terombang-ambing kalau kita berbicara lautan ya, dari ombak yang menghantam baik ke kiri ataupun ke kanan, tapi tetap lurus pada tracknya. Lalu seperti itu yang ada di buku Muhammad Hatta ya tentang politik luar negeri Indonesia, ya ini politik bebas aktif. Kemudian awal mula pemikirannya masih dari buku yang sama ya, dicuplik, adalah politik Republik Indonesia harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang kita hadapi. Jadi ini sekaligus membenarkan sebuah wacana ya bahwa politik luar negeri itu sebenarnya adalah penerapan dari politik domestik, ya, kelanjutan dari politik domestik. Kenapa? Ya, sebuah negara ketika ingin melakukan namanya diplomasi, tentu dia harus melihat apa yang ada di dalam negaranya sendiri, amunisi apa ya, tanda kutip ya, bahan-bahan apa saja yang ada di dalam negaranya, keunggulan apa yang dapatkan dari domestiknya, sehingga kita bisa bahasanya sekarang pede ya, percaya diri untuk
melakukan yang namanya diplomasi. Nah, ini kita lihat dari Bung Hatta ya, bahwa politik Indonesia harus tentukan kepentingannya sendiri ya, tidak boleh disetir kepentingannya oleh siapapun, dan sesuai dengan keadaan domestik apa adanya, karena itu akan menentukan keberhasilan diplomasi. Kemudian poin kedua di sana, garis politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan kepentingan negara itu sendiri. Tidak dapat lagi dan lagi ya disetir oleh negara yang lain. Maka kemudian Indonesia menegaskan bahwa mereka punya jalannya sendiri, punya tracknya sendiri, punya kapabilitas sendiri dalam melakukan diplomasi. Oke, awal mula pemikiran masih ya, ini dalam satu tulisan, satu jurnal berjudul The Evolutions of Indonesia's Foreign Policy and Indonesian View ya, dari orang Indonesia sendiri ya, di sini Pak Rizal Sukma ya, salah satu scholar HI yang cukup ternama juga, di papernya menuliskan ya bahwa Indonesians believe that foreign policy ya, Indonesia mempercayai bahwa kebijakan luar negeri itu adalah pertama must reflect and promote national interest. Jadi apapun kebijakan luar negeri yang akan dilakukan oleh Indonesia haruslah dia melihat ya, direfleksikan dari apa yang ada di keadaan domestiknya dan mempromosikan kepentingan nasional. Ya, kemudian Indonesia percaya bahwa kebijakan luar negeri adalah should be carried out in orderly manner, akan atau dilakukan prosesnya ya, dalam hal ini adalah proses diplomasi itu dengan cara-cara yang baik ya, orderly manner, dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sopan sesuai dengan menjunjung nilai dan norma ya, tanpa ada pihak-pihak yang merasa kemudian dirugikan. Yang ketiga adalah based on set core of values, principles, and premises shared by all Indonesians. Atau gampangnya, kebijakan luar negeri Indonesia berpijak pada ideologi yang sama-sama kita yakini oleh penduduk Indonesia ya, ini Pancasila. Jadi bisa kita lihat ya bahwa Indonesia ini punya satu track-nya sendiri, punya satu gagasan, pondasinya sendiri ya terkait dengan bagaimana melakukan, bagaimana merumuskan kebijakan luar negeri. Dan ini ada 3 poin yang bisa kita lihat di sini. Dan semuanya kemudian ya ini ya direfleksikan ya dalam Pancasila ya, bahwa kita punya satu ideologi besar, ideologi yang origin ya, come from Indonesia, original dari Indonesia, tidak ada di negara lain. Dan ini sebenarnya menjadi satu kapabilitas bagi kita ya untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap melakukan yang namanya diplomasi. Indonesia mampu untuk bisa merumuskan kebijakan luar negeri. Nah, kemudian tadi juga sudah ya, kebijakan luar negeri harus bertujuan menjaga kepentingan nasional ya, national interest. Jadi apa yang ada di domestik kemudian dilanjutkan dalam penerapan politik luar negeri. Memperjuangkan kepentingan nasional dengan kebijakan yang independen. Ini penting ya, karena bagi beberapa negara memang sangat susah untuk melepaskan bayang-bayang dari negara lain dalam proses atau dalam kegiatan diplomasinya. Kita bisa lihat bagaimana Kanada itu begitu sangat disetir ya, dalam tanda kutip, sangat terpengaruh, terbayang oleh negara tetangganya yang sangat superpower ya, ini Amerika Serikat. Nah, Indonesia tidak ingin seperti Kanada yang begitu disetir ya. Indonesia ingin untuk berdiri di kakinya sendiri ya, berdikari, meminjam istilahnya Soekarno, dalam proses diplomasinya, dalam perumusan kebijakan luar negerinya. Gitu. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif ya, pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat pragmatis ya. Pragmatis ini adalah bagaimana mereka tidak mengkotak-kotakan siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Jadi terbuka bagi banyak pintu, terbuka dari banyak kesempatan ya, tidak memilih-milih bahwa dia aliansi atau bukan, mereka atau Indonesia dalam ini bisa melakukan kerjasama, bisa melakukan diplomasi ya dengan siapapun. Nah, jadi itu ya politik luar negeri bebas aktif ya, secara gampangnya itu bebas dan aktif ya. Bebas dalam hal bebasnya adalah kemudian kepentingan nasional atau bekal-bekalnya dalam kebijakan luar negerinya tidak disetir ya oleh negara lain.
bebas berafiliasi, memiliki koneksi, bekerja sama dengan negara manapun tanpa dibedakan oleh sekat-sekat afiliasi, sekat-sekat apa namanya, ini teman dan ini bukan teman, seperti itu. Dan yang kedua aktif ya, aktif dalam upayanya dalam proses percaturan politik global ya. Dalam keadaan geopolitik Indonesia, apabila ada konflik, apabila ada masalah, apabila ada kerjasama yang ingin dirumuskan, Indonesia harus ambil sikap, ambil posisi ya, dan menjadi aktif. Itu ya, secara garis besar apa yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif ya. Sebagai satu negara, Indonesia punya landasannya bebas berkoalisi dan aktif dalam upayanya yang melakukan proses politik luar negeri. Kemudian poin kedua ya, lesson learned dari politik luar negeri Indonesia adalah mencari pengakuan luar negeri. Seperti apa? Contohnya yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama ya, ini ada disebutlah sebuah atau satu pengalaman yang sangat fenomenal ya bagi Indonesia ya dalam menemukan kebijakan luar negerinya, meratakan pondasinya sampai saat ini ya, mengukuhkan pondasinya dalam kebijakan luar negeri, dalam proses diplomasi adalah perjanjian Linggarjati. Kira teman-teman kalau di SMA dulu sudah dapat ya di pelajaran sejarah bagaimana perjanjian Linggarjati ini menjadi salah satu bentuk ya bagaimana negara Indonesia bisa melaksanakan politik luar negerinya sampai saat ini. Ya, Linggarjati ini kan pada saat zaman-zaman di era Belanda ya, Belanda mengkolonialisasi Indonesia di waktu 25 Maret 1947. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa upaya Indonesia dalam melakukan diplomasi sudah diinisiasi di sini secara terbuka ya, duduk satu meja dengan kolonial Belanda, melakukan upaya negosiasi, mencari titik temu, mencari titik tengah agar Indonesia tidak merasa dirugikan luar biasa ya dari penjajahan Belanda. Yang kita tahu di sini kan hasil dari perjanjian Linggarjati adalah menentukan wilayah, menentukan boleh atau tidaknya Indonesia mengkoordinasi diri sendiri ya, dan kita tahu hasilnya, dan ini secara garis besar adalah berupaya ya untuk mencari pengakuan luar negeri bahwa ada loh, bahwa ini benar-benar nyata ada negara namanya Indonesia. Dan efeknya ya, hasilnya dari perjanjian Linggarjati ini cukup luar biasa karena dua negara besar akhirnya memberikan pengakuan secara de facto ya kepada Indonesia, bahwa mengakui Indonesia as a state, Indonesia adalah negara yang berdaulat, seperti itu kalau kita berbicara tentang politik luar negeri ya. Pengakuan dari Inggris di tahun 31 Maret 1947 dan pengakuan dari Amerika Serikat di 23 April 1947. Dan ini posisi ini penting ya, pengakuan luar negeri ini, karena Indonesia kalau bahasanya sekarang ya mendapatkan endorsement ya, pengakuan dari Inggris dan Amerika Serikat. Yang kita tahu pada zaman itu, pada era 1947 kan perang dunia II itu cukup luar biasa juga, dan dua pemenangnya adalah Inggris dan Amerika Serikat. Dan pengakuan ini penting untuk kemudian jadi pijakan ya Indonesia menuju ke kemerdekaan. Dan terbantu juga ya bagaimana kalau sudah dapat endorsement dari pihak yang kuat, pihak yang punya posisi ya, seperti Inggris dan Amerika Serikat, kemudian Indonesia semakin percaya diri ya dalam penerapan politik luar negerinya, seperti itu. Kemudian yang kedua juga ya, mencari pengakuan luar negeri. Satu poin yang bisa kita lihat dari Indonesia adalah bagaimana upaya Indonesia untuk kembali kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa di 28 September 1966. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu, Indonesia tuh sempat gabung ke PBB, lalu sempat berucap keluar ya ketika di era Perang Dingin ya. Bagaimana dunia pada waktu itu terbelah menjadi dua blok ya, blok Barat dan blok Timur. Lalu ini menjadi salah satu hal yang mempengaruhi Indonesia juga ya, punya poros, karena waktu itu dianggap PBB sangat merepresentasikan dari blok Barat ya, di mana Amerika Serikat begitu kuat di sana. Dan kita tahu juga kalau teman-teman baca politik luar negeri Indonesia pada era-era itu 1960-an itu sangat
sangat dekat dengan beberapa negara-negara yang tergabung di Blok Timur ya. Yugoslavia, Czechoslovakia itu sangat dekat dengan Indonesia di bawah Soekarno ya. Dan kita tahu bahkan sampai bikin sistem olahraganya sendiri ya, Olimpiade sendiri khusus untuk negara-negara non blok ya, Ganevo ini yang kemudian menjadi hal yang ya kita bisa lihat bahwa ini dinamikanya ya politik luar negeri ya, Indonesia kemudian keluar dari PBB dan ditambah juga bumbunya pada waktu itu kita sangat berkonfrontasi sekali, sangat berselisih sekali dengan tetangga kita Malaysia. Ya karena sempat muncul seruan dari Soekarno ya untuk ganyang Malaysia pada waktu itu ya, yang pada akhirnya membuat panas ya kondisi antara dua negara bertetangga ini, Indonesia dan Malaysia. Namun pada akhirnya di tahun itu 1966, 28 September, akhirnya Indonesia kembali ke PBB untuk mengesampingkan ya, dengan mengesampingkan ego emosionalnya ya, kembali ke PBB, menempatkan Menteri Luar Negeri Adam Malik di sana ya. Karena ini bisa kita lihat bahwa ada proses pembelajaran dari Indonesia ya, bahwa dengan memecah belah ya upaya bekerja sama regional ya satu dengan yang lainnya, justru yang terjadi adalah kerugian-kerugian ya. Itu tambah banyak musuh ya, walaupun kita bisa melihat Indonesia sepertinya tidak ingin cari musuh ya pada waktu itu ya, tapi karena kondisinya seperti ini, blok barat, blok timur di zaman itu, sehingga Indonesia harus memilih, dan memilihnya pun sangat cukup ekstrim ya, tidak memilih blok sama satu dengan yang lain, tidak memilih blok barat dan blok timur. Tapi ini yang luar biasa juga ya, akhirnya Indonesia menyadari bahwa kalau berkonfrontasi terlalu lama, hasil yang didapat justru kebanyakan negatif ya. Tidak menguntungkan dari posisi tawar Indonesia dalam pentas politik luar negeri dalam skop geopolitik, sehingga Indonesia kembali ke PBB dan akhirnya cukup aktif juga ya, cukup vokal di PBB. Gitu. Kemudian poin ketiga yang bisa kita pelajari, ya ini penting juga, adalah diplomasi Indonesia, politik luar negeri Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia selalu bertumpu pada upaya mewujudkan perdamaian, upayanya perdamaian dunia. Ya. Kenapa bisa seperti itu ya teman-teman bisa lihat di alinea pembukaan dari UUD kita ya, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan, upaya kita tahu bersama ya, adalah upaya untuk menghilangkan perdamaian, membuat kerugian-kerugian cukup besar ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa diplomasi Indonesia sangat dalam pergerakannya yang sangat tinggi upaya mewujudkan yang namanya perdamaian. Dan ini pun terjadi di era-era saat ini ya, era reformasi, era baru dari Indonesia ya. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari zaman pemerintahannya, periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ya. Ada satu istilah yang cukup terkenal juga, yaitu Thousand Friends, Zero Enemy. Ya, tidak menganggap siapapun musuh dan mencari kawan sebanyak-banyaknya. Ya. Di zamannya era SBY ya, dengan Menlu-nya pada waktu itu ya, di foto kita bisa melihat Pak Marty Natalegawa ya, salah satu Menlu kita yang cukup brilian juga dalam upayanya membersamai Indonesia di dalam politik luar negerinya, dan cukup gayanya pun cukup najis juga kita lihat ya, cukup perjuangannya cukup luar biasa pada waktu itu. Dan kita bisa lihat bahwa zaman itu, zaman era SBY ya, bahwa politik luar negeri Indonesia adalah upayanya untuk mewujudkan perdamaian, tidak cari musuh siapapun, tapi berusaha untuk memperbanyak kerjasama, memperbanyak kawan, memperbanyak aliansi ya. Contohnya adalah di situ ya saya tuliskan, membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme dalam memecahkan berbagai persoalan keamanan internasional. Karena kita tahu akhir-akhir ini ya, atau beberapa dekade terakhir, memang keamanan menjadi poin penting yang perlu diwujudkan ya, karena banyak konflik, banyak perang, banyak upaya penindasan. Ya. Ini penting juga untuk mengembangkan semangat multilateralisme ya. Multilateral adalah kerjasama bareng-bareng banyak negara ya, lebih dari 3 negara. Dan luar biasanya memang berjalan cukup baik ya. Indonesia punya posisi tawar yang baik di PBB ya. Di PBB pun sempat jadi Dewan Keamanan, dan di ASEAN pun jangan ditanya lagi, Indonesia juga sudah punya peran yang sangat penting ya dalam mengenai masalah-masalah di ASEAN.
bergerak juga di salah satu upaya Indonesia mewujudkan perdamaian adalah ini yang terkenal juga ya, karena ini baru terjadi 5 tahun yang lalu ya, bahwa Indonesia memproklamirkan dirinya sebagai poros maritim dunia sebagai upayanya melakukan diplomasi untuk mewujudkan yang namanya perdamaian ya, di bawah Jokowi dan Bu Menlu kita ya, saat ini juga masih menjabat sebagai Bu Menlu, Bu Retno Marsudi ya. Indonesia ingin mengembangkan yang namanya diplomasi maritim ya. Kenapa? Di situ ada 4 poin ya. Kenapa Indonesia sangat urgensi sekali melakukan yang namanya diplomasi maritim, sangat penting untuk melakukan diplomasi maritim adalah pertama, untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga ya. Karena kita tahu perbatasan, apabila perbatasannya tentang perairan itu sangat susah untuk diselesaikan ya, karena tidak ada batas yang jelas seperti kita melihat batas yang di darat gitu ya. Sudah ada patoknya atau mungkin ada pembatasnya secara kasat mata ya, tapi kalau di perairan kan juga cukup susah ya. Jadi menyelesaikan sengketa ini agar tidak berbelit-belit dan tidak berpanjang-panjang, dan kemudian menjamin integritas wilayah NKRI ya, perairan dan kedaulatan maritim atau keamanan kesejahteraan pulau-pulau terdepan ya. Ini ada pengalaman bahwa Indonesia banyak sekali kehilangan pulau-pulau karena salah urus, tidak melakukan upaya menjamin kesejahteraan pihak-pihak yang tinggal di pulau-pulau terdepan. Nah, makanya di sini di bawah komando Jokowi dan Bu Retno ya, Pak Jokowi dan Bu Retno, Indonesia berupaya untuk mewujudkan perdamaian dengan memberikan kesejahteraan bagi penduduk-penduduk yang ada di pulau-pulau terdepan ya. Dan yang paling penting juga di poin keempat ya, mengamankan sumber daya alam dan ZEE ya. Sumber daya alam kita cukup banyak apabila berbicara tentang maritim ya, tentang perairan, karena hampir 80% atau 75% dari wilayah kita itu dekat dengan yang namanya perairan. Sehingga penting juga kita punya interest di sana, dan harapannya dunia pun melihat ke sana, ya melongok ke sana, karena kita tahu Cina sudah berupaya ya mencaplok beberapa bagian dengan konflik di Laut Cina Selatan ya, sehingga Indonesia perlu kayaknya untuk ambil sikap dengan melakukan diplomasi maritim demi ya mewujudkan yang namanya perdamaian seperti itu. Oke, sudah sampai di sini ya. Harapannya teman-teman sudah mengetahui ya, 3 poin penting, 3 lesson learn yang dapat kita jadikan pegangan tentang bagaimana Indonesia melakukan yang namanya diplomasi ya. 3 poin ini ya, politik luar negeri bebas aktif, mencari pengakuan luar negeri, dan mewujudkan yang namanya perdamaian. Tadi ya teman-teman sudah melihat ya tentang 3 poin, 3 poin penting yang dapat kita pelajari terkait dengan politik luar negeri Indonesia ya. Lesson learn yang dapat kita pelajari dari pelaksanaan diplomasi Indonesia. Ya, ini yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa Indonesia sangat mengagung-agungkan yang namanya politik luar negeri bebas dan aktif ya, bebas kepada siapa saja untuk berafiliasi, bebas menentukan arah ya kemana diplomasi Indonesia akan dijalankan, dan aktif dalam forum-forum dalam upaya penyelesaian masalah internasional. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa diplomasi Indonesia adalah diplomasi untuk mewujudkan yang namanya pengakuan dari dunia internasional, karena kita tahu bahwa diplomasi kan intinya adalah bagaimana kepentingan kita bisa tersalurkan dengan baik, gitu. Kepentingan sebuah negara tersalurkan dengan baik. Nah, salah satu upayanya adalah mendapatkan pengakuan ya. Ini yang paling penting juga, walaupun memang ini agak susah, tapi memang penting untuk bisa dilakukan ya, karena gerak jalannya Indonesia ke depan gitu tentu kan bukan dari pengakuan-pengakuan yang ada, bantuan-bantuan yang ada. Jadi ya kita bisa melihat. Dan yang ketiga ya, diplomasi Indonesia adalah diplomasi untuk mewujudkan perdamaian. Sudah dilakukan dalam beberapa 15 tahun terakhir ya kurang lebih. Politik Indonesia itu semuanya bermuara pada upaya mewujudkan perdamaian. Pertama kita bisa melihat di era Pak SBY ya, dengan bantuan Menlu Martin Natalegawa, Zero Enemy, Thousand Friend ya, bagaimana berupaya untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dan harapannya tidak bermusuhan dengan siapapun. Lalu
di periode yang kemarin, 5 tahun yang lalu, kita bisa melihat bagaimana Indonesia melaksanakan kebijakan luar negerinya, melaksanakan diplomasinya dengan diplomasi maritim ya, untuk mewujudkan perdamaian di zona, di wilayah perairan ya, yang kita tahu sangat amat mudah sekali bersengketa terkait dengan perbatasan wilayahnya. Jadi itu yang